Horas Shalom untuk kita semua. Salam sehat untuk kita yang mendengarkan firman kehidupan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Desember 2021. Tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, tema daripada nats ini adalah sambut Raja yang penuh kemuliaan. Saudara-saudara, di masa-masa Advent ini kita diingatkan kembali bagaimana persiapan kita menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Sembari kita merayakan, sembari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan yang kedua ini berbeda situasinya dengan kedatangan yang pertama, ketika Yesus masih bayi sebagai anak manusia. Namun kedatangan anak manusia yang kedua penuh kemuliaan, ditandai dengan ikut sertanya malaikat-malaikat Tuhan untuk mengawali kedatangan Yesus. Ia datang untuk menghakimi. Bila Ia datang, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, yang berarti Dia adalah penguasa, Dia adalah hakim, Dia adalah Tuhan. Anak manusia itu datang atas perintah Allah, dan Ia bertindak atas perintah Allah. Anak manusia adalah hakim surgawi yang datang di atas awan, yang oleh Allah diberi kedudukan sebagai Raja Mesianis yang bersemayam di atas tahtanya, seperti ayat 31 ini. Saudara-saudara, apa yang perlu kita persiapkan menyambut hakim yang duduk di tahtanya ini? Tentu Dia menginginkan setiap orang menjalankan keadilan, kejujuran, dan kebenaran, yaitu perilaku yang benar-benar tidak melanggar hukum Tuhan. Di sana akan ada pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar, seperti gembala memisahkan kambing dengan domba. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini cukup kaya untuk mengajarkan kita untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sikap perilaku sehari-hari menjadi poin penting di hadapan Tuhan. Bagaimana orang percaya di hadapan Tuhan dan bagaimana orang percaya memperlakukan sesama manusia. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita karena kita berlaku buruk di hadapannya. Mari kita saling mengasihi orang-orang kecil, mengasihi kaum miskin, mengasihi kaum yang papa yang tidak mampu, yang dikenal dengan kaum marginal. Biasanya di rapat-rapat panitia perayaan Natal, di gereja atau organisasi masyarakat, punguan marga, biasanya dibicarakan bagaimana merayakan Natal yang sebenarnya. Memberikan bantuan sosial apa yang bisa kita berikan di masa Advent ini, khususnya di masa pandemi yang sulit ini. Mari kita saling peduli. Mungkin kita tidak begitu kontekstual lagi, tidak relevan lagi perayaan Natal penuh kemewahan, tetapi bagaimana kita berbagi, bagaimana kita peduli, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Beban sesama kita, beban teman kita menjadi beban kita bersama, dan mari saling menolong, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang boleh kita lakukan di dalam pengenalan dan persekutuan dengan Tuhan, itu semuanya tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi poin penting di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Mari kita semakin bergiat, peduli, dan boleh berbagi dengan sesama, dengan orang-orang
yang sangat membutuhkan perhatian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami Tuhan bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami diajar untuk mempersiapkan diri menyambut Raja yang datang penuh dengan kemuliaan-Nya. Kalau Tuhan yang memampukan kami dengan segala usaha kami, buah dari iman kami boleh merespon kebaikan Tuhan dengan peduli kepada sesama kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling berbagi di masa-masa Advent ini, di masa pandemi yang sulit ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Apapun yang boleh kami lakukan kepada sesama kami adalah melakukan untuk Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, ajar kami Tuhan melakukan yang terbaik untuk merespon segala kebaikan Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kesehatan kami, berikan kesempatan baik kepada kami untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Tuhan, berkatilah orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Demikian juga teman-teman kami yang tidak boleh bersuka cita karena sakit penyakit di rumah sakit atau di rumah. Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkaulah Tuhan yang mengurapi semuanya. Teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, pakailah tangan-tangan dokter untuk mengobati, untuk memberikan kesembuhan. Engkaulah Tuhan menjadi andalan mereka. Engkaulah Tuhan yang menyertai mereka. Sertai mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka juga boleh bersuka cita seperti yang dinikmati semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.